Penanganan parkir yang tidak beraturan dan banyaknya terminal bayangan di Kota Gorontalo menjadi sorotan DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat 12 Maret 2021. Menurut Adhan Dambea, Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi dianggap perlu melakukan pembenahan terkait pengelolaan angkutan antar provinsi atau antar kota dan menertibkan terminal bayangan. Terlebih di Kota Gorontalo ada terminal tipe A. Selain itu, Adhan Dambea dalam kesempatan tersebut mempertanyakan aturan untuk mengakomodir angkutan-angkutan antar daerah dan provinsi dikarenakan di Kota Gorontalo ini banyak terminal bayangan yang menurutnya banyak menyebabkan kemacetan. Tak hanya itu, bahkan Adhan juga mengusulkan agar Jalan Nasional Agus Salim bisa dialihkan menjadi jalan satu arah. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan dan kemacetan. Ya, alhamdulillah hari ini hari keberapa ini ya, dari tanggal 3. Hari ketiga saya berusaha untuk mengunjungi Balai Perhubungan Provinsi Gorontalo, dan memang kenapa harus ke sini, karena melihat kondisi kota ini perlu penanganan secara serius terhadap angkutan-angkutan, mobil-mobil kan. Karena memang diakui bahwa Kota Gorontalo ini merupakan ibu kota provinsi Gorontalo, dan tentunya semua daerah itu selalu sasarannya Kota Gorontalo, sehingga kota jadi padat dengan kendaraan. Di lain pihak bahwa Kota Gorontalo tidak bertambah luasnya, cuma kendaraan yang bertambah, sehingga mengakibatkan kemacetan di mana-mana. Nah, ini yang saya bicarakan dengan beliau, dan alhamdulillah ada kabar beliau. Memang ini terminal Dungingi ini terminal tipe A. Tipe A khusus melayani mobil-mobil angkutan yang penumpang antar provinsi, antar daerah. Jadi di sini pusatnya. Nah, tetapi karena ini luas, wilayahnya luas, maka tentu saya tanya kepada beliau, apakah tidak ada aturan yang bisa mengakomodir kendaraan, angkot segala macam yang di kota ini. Beliau sebenarnya mengiyakan, walaupun sedikit bertentangan aturan, tetapi boleh karena wilayahnya, areanya luas. Kenapa saya berpikir itu? Karena memang saya lihat di kota ini sudah banyak terminal-terminal pongo. Nah, ini yang tidak, sementara saya perhatikan bahwa perhatian pemerintah kota terhadap kondisi itu kurang. Karena mungkin menurut mereka tidak manfaat, tetapi justru bisa berpengaruh terhadap kondisi kota, kepadatan kendaraan segala, karena tidak teratur. Ya. Ini yang terjadi. Belum lagi saya lihat parkiran kendaraan di tepi-tepi jalan. Ya. Memang menurut beliau ada dalam aturan, dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 itu memang parkir kendaraan di jalan nasional itu haram buat mereka. Nah, tapi kelihatannya ini tidak diatur. Saya beri contoh. Di Jalan Nani Wartabone itu jalan nasional kan. Nah, ini seharusnya diatur kendaraannya. Tapi coba lihat sepanjang jalan ini, Jalan Nani Wartabone ini memang kendaraannya luar biasa. Belum lagi kita melihat jalan nasional, jalan Agus Salim. Coba lihat kepadatan luar biasa. Maka saya sarankan pada beliau, karena itu jalan pusat, jalan nasional, saya sarankan kalau boleh jalan Agus Salim itu dibikin satu jalur. Jadi kalau yang masuk dari Limboto lewat jalan Andalas, kalau yang akan pulang ke Limboto lewat jalan Agus Salim, sehingga dia satu jalur. Nah, ini yang tidak diatur.
dan saya serahkan beliau kali ini. Boleh juga sudah pernah coba-coba bicara dengan dari Lantas sudah membicarakan itu, tapi memang itu perlu sosialisasi, perlu aturan segala macam, tapi itu menurut beliau juga sangat perlu karena memang kondisi jalan seperti itu kan. Itu kan perlu koordinasi dengan Pemkot juga Pak kan? Ya. Bagaimana dengan Pemkot sendiri Pak? Sudah pernah beliau bicara dengan perhubungan, tapi kayaknya belum ada respon yang bagus. Ini yang kondisi ini. Belum lagi tadi ada penyampaian beliau, memang agak susah juga di Kota Gorontalo ini. Contohnya misalnya Jalan Palma ini, ini kan Jalan Palma juga termasuk sudah padat, karena jalan lintasan kan ke wilayah Kabupaten Gorontalo. Sementara di Jalan Palma ini sama dengan pasar sentral sepanjang jalan. Orang jual rampa-rampa, orang jual ikan, orang macam-macam di pinggir jalan. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pengaturan kendaraan. Ini kalau soal pasar ini saya lihat hampir semua kelurahan ada pasar-pasar. Saya tidak berkehendak melarang yang pedagang-pedagang ini, karena kasihan dengan pandemi 19 begini. Dengan pandemi ini tentu harus ditopang perekonomian masyarakat. Tetapi tentu saya berharap pemerintah kota mengatur agar supaya ini kota jangan jadi kota pasar. Semua kelurahan ada pasar. Hampir semua kelurahan ada pasar. Jadi sama dengan kota pasar, Kota Gorontalo. Sementara ada pasar-pasar di sini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Akhirnya saya lihat, sehingga tadi Pak Kepala Balai sudah menyatakan bahwa beliau siap, misalnya menampung rental, bisa parkir di sini penumpang, bentor silakan, angkot silakan, bisa menggunakan lahan yang kosong. Memang tadi kita lihat sudah ada Indomaret di sini. Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat BPTD Wilayah 21 Provinsi Gorontalo Hasan Bisri mengungkapkan bahwa selama ini Terminal Dungingi selalu mengakomodir semua jenis angkutan. Yang kita bicarakan adalah mengenai optimalisasi dari pelayanan dan kinerja dari Terminal Tipe A Dungingi. Di Gorontalo ini kan ada 2 terminal tipe A, ada terminal tipe A Dungingi dan tipe A Isimu. Beliau menginginkan bahwa seluruh angkutan yang ada di dalam kota Gorontalo maupun yang di luar kota Gorontalo, ketika memasuki wilayah kota Gorontalo itu sebaiknya masuk ke terminal-terminal yang sudah disediakan. Kemudian menghilangkan terminal-terminal bayangan, terminal tidak resmi, untuk bisa memaksimalkan pelayanan yang ada di Terminal Dungingi. Terminal Dungingi itu sendiri melayani ada 4, yaitu untuk melayani antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi, kemudian angkutan kota dan angkutan pedesaan. Jadi seluruh angkutan itu dipersilakan masuk, karena memang kategori terminal tipe A itu melayani semuanya. Kalau untuk kategori terminal tipe B itu hanya sebatas angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan. Saat ini pemerintah BPTD terus melakukan upaya penanganan parkir liar dan terminal bayangan yang masih terus beroperasi sampai sekarang. Dari Kota Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.